Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Subnu Arif dari Forum News Network. Sebagian dari Anda saya yakin masih ingat sekali ya perdebatan pada Pilpres 2019 lalu. Itu ketika Pak Jokowi bertemu dengan Pak Prabowo dan Pak Jokowi sangat membanggakan soal unicorn. Dan pada waktu itu Pak Prabowo ditanya soal unicorn nggak paham ya, kan sekali. Dan saya kira Pak Jokowi juga nggak terlalu paham sebenarnya dengan unicorn apa dekakon apa yang lain dan sebagainya itu hanya dibisikkan oleh timnya dan kemudian beliau bertanya kemudian Pak Prabowo juga nggak paham. Nah, sekarang ini justru unicorn atau dekakon yang dibangga-banggakan oleh Pak Jokowi itu sedang diambang kebangkrutan lah itu atau bahkan jadi kalau setelah itu akan jadi zombie istilahnya ya. Jadi mayat hidup gitu. Kenapa? Karena sudah banyak melakukan PHK itu dan yang terbaru ini Goto itu yang setelah sahamnya digembok selama 8 bulan dan kemudian dibuka kembali ternyata harganya terjun bebas ya dari harga perdana 3,338 rupiah sekarang ini kemarin terakhir hari Jumat 100 terjun sampai 132 jadi lebih dari 60% lebih anjlok. Nah, fenomena ini tentu saja sangat menarik dan saya akan mengajak Anda berdiskusi dengan seorang aktivis apa ya digital komunitas bahkan ini punya hak paten soal platform digital komunitas itu apa sih mengapa sih unicorn dan dekakorn itu kok kemudian dikhawatirkan menjadi zombie namanya Mas Agus Maksum. Assalamualaikum Mas Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ya, Hersu. ya apa kabar? Sehat ya Mas Agus ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, baik Mas Hersu. Ya. Ya, Mas Agus Maksum ini memang dikenal sebagai seorang apa ya? Kita sebutnya sebagai pakar digital gitu. Tapi Anda pun udah punya paten ya soal digital komunitas tuh ya, Mas? Ya, saya punya 3 paten tentang platform digital ini, Mas Hmm. Hersu. Satu, Ya. platform digital untuk komunitas. Mhm. Yang kedua, platform digital ekonomi Pancasila. Dan yang Wis. ketiga, Hmm. platform digital untuk rumah sakit digital. Oh, oh jadi ada tiga hak paten dan dasar. Oke, tapi sebelum kita ngomongin, kita fokus hari ini soal digital komunitasnya ya. Tapi hari ini kita sebelum ngomongin digital komunitas, kita bicarakan dulu dengan fenomena zombie, unicorn dan dekakorn. Kita mesti jelaskan dulu lah kepada publik supaya nanti nggak kayak Pak Jokowi dan Pak Prabowo pada Pilpres 2020, 2019 lalu. Iya. Silakan Mas Agus. Ya, jadi fenomena startup digital zombie ini memang fenomena global, Mas Hersu. Jadi bukan hanya di Indonesia, tapi justru di pusat tim munculnya startup digital ini di Amerika itu juga terjadi hal yang sama, yaitu startup-startup digital ini itu pada dasarnya belum mendapatkan profit dari putaran bisnisnya. Mereka itu hidup karena pasokan-pasokan investasi dari investor yang pada awalnya mereka disebut sebagai angel investor itu. Nah, namun sampai dia itu berjuluk unicorn yang artinya 140 triliun 14 triliun pasokan investasinya dan dekakorn itu 140 triliun, mereka itu belum menghasilkan profit. Jadi dia hanya growth saja tapi tidak profit, tapi belum sampai kepada roadmap-nya mereka untuk exit sehingga kemudian mereka mengalami kesulitan. Investor baru belum masuk, uang yang dibakar habis, lalu kemudian ya keadaannya kemudian disebut sebagai zombie itu. Zombie ini kan mayat hidup gitu ya. Ya, ya. Jadi mereka masih hidup, masih ada, tapi Hmm. sebenarnya berdarah-darah. Jadi Hmm. oleh karena itu terlihat sebelah fenomenanya kan kemudian terjadi PHK Hmm. Hmm. besar-besaran. Saya kira kita lihat di Indonesia ini eh, ya yang kita bangga-banggakan itu dibangga-banggakan oleh banyak orang yang namanya Goto itu kan melakukan PHK kalau tidak salah itu 1.300-an dan Hmm. itu baru tahap awal. Hmm. Yang kemudian ada Shopee juga melakukan yang sama, Ruang Guru, Hmm. Zendit, Mamiko, macam-macam itu startup digital itu tercatat ada 17 yang Hmm. kemudian melakukan PHK besar-besaran ini pada Ini akhir-akhir ini. 17 itu di Indonesia ya? Indonesia saja itu ya? Iya, 17 itu di Indonesia. Nah, 17 Hmm. itu di Indonesia. Oke. Nah, bagaimana menjelaskan ini, Mas Agus Masuf? Apalagi kan mereka ini sudah melantai di bursa, kan di situ juga ada dana-dana publik dong.
Iya, nah jadi sebenarnya ini mudah untuk ditebak sejak awal Mas Hirsu ya, karena model bisnis dari startup digital yang raksasa-raksasa sampai unicorn dekakorn ini sejak awal memang sudah bisa ditebak. Mereka itu growth without profit. Jadi mereka itu mengandalkan pertumbuhan itu ditandai dengan banyaknya user. Jadi uang yang dibakar itu sebenarnya untuk merekrut user, lalu kemudian user itu bertambah di dalam aplikasinya dan pertambahan user itulah menjadi valuasi bagi mereka untuk meminta tambahan investasi lagi dari investor. Nah, jadi ada seri A, seri B, seri C gitu dan dari penjualan investasi itu maka kemudian saham para owner itu terdilusi, hilang. Misalnya seri A itu dibeli oleh investor berapa, seri B. Kalau sudah seri C itu bahkan sudah di bawah 50%. Kalau sudah seri D, seri E itu seperti Gojek itu Pak Nadiem dan founder itu kan tinggal punya 4%. Tapi sampai mereka mengalami eh, apa itu namanya mendapatkan julukan sebagai dekakon itu mereka belum profit, belum mendapatkan keuntungan dari putaran bisnis yang dilakukan itu karena mereka sesungguhnya nanti itu akan mendapatkan keuntungan, roadmapnya mereka itu adalah IPO. Mm-mm. Nah, ketika IPO itu, let's say katakanlah seperti Bukalapak contohnya yang sudah terjadi sehingga bisa kita sebut, mereka menghabiskan dana dibakar itu 14 triliun unicorn. Oke. Tapi pada saat exit melalui IPO itu mendapatkan dana dari saham publik 21,9 triliun. Jadi dia mendapatkan keuntungan sekitar 7 triliun dari IPO itu. Namun kemudian ya tidak ada lagi uang yang dibakar kan karena dia sudah exit dari situ. Ya, Uang ya, ya. dari publik kan tidak bisa dibakar lagi. Sehingga kemudian tidak ada lagi bakar uang, usernya tentu saja menjadi berpindah. Oke. Berpindah. Kenapa? Karena tidak ada lagi yang mereka nikmati dari cashback, free ongkir, harga murah, diskonnya sudah tidak ada lagi karena sudah nggak ada uang yang dibakar kan Mm, mm, gitu. mm. Ya, ya. Jadi mereka ini nggak punya loyal customer gitu juga. Dan kemudian juga yang kalau dalam Yes. perusahaan-perusahaan yang konvensional yang disebut dengan fundamental ekonominya itu nggak ada gitu ya. Ya karena memang produknya itu ya produk Yes. service tadi ya. Gitu. Yes. Jadi persoalan pokok dari startup digital yang raksasa-raksasa itu yang sebut itu, dia tidak punya fundamental yang baik. Karena apa? Jelas dia nggak punya profit. Memang memang dia hanya growth saja without profit. Yang kedua tidak punya loyal user atau loyal loyal customer karena customer itu diperoleh dengan cara bakar uang, dengan cara dimanja, diberikan kemudahan, cepat, mudah, murah gitu. Cemumu itu apa istilahnya? Eh, ya, lalu kemudian diberi diskon, cashback dan lain sebagainya. Nah, selama masih ada cadangan uang yang dibakar ya masih jalan. Tapi begitu kemudian cadangan uang yang untuk dibakar itu sudah nggak ada, cilakanya mereka belum sampai pada exit strateginya, Nah, itu kemudian mereka menjadi zombie. Yang lebih cilaka lagi itu Goto, Mas. Gini. oke. Gimana gimana? Jadi gini, Goto itu sebenarnya sudah hampir mencapai strategi exitnya untuk exit di Dekakon 140 triliun. Mm, Tapi kan pada saat itu, pada saat dia mau exit IPO, itu sedang nyungsep, sedang decline, sedang berkurang usernya. Kenapa? Karena ada startup digital yang satu, namanya Shopee, yang sejenis, itu sedang bakar uang gede-gedean pada saat Goto budget bakar uangnya hampir habis dan dia mau exit, lalu Shopee bakar uang habis besar-besaran. Lalu banyak user juga bahkan kemudian stakeholder seperti misalnya Gojeknya itu apa driver Gojeknya itu berpindah. Nah pada saat itu kan usernya berkurang, turun drastis. Nah ketika turun drastis berpindah ke Shopee, tentu saja dia nggak bisa exit. Nah pada saat itulah dia memperpanjang diri dengan tidak diinvestasi oleh angel investor, tapi kemudian dia mencari
perpanjangan dengan investor-investor dalam negeri. Dan itu kemudian dia melakukan IPO tapi tidak 100%. Dia hanya melakukan IPO 5% untuk mendapatkan tambahan dana kurang lebih belasan triliunnya. Agak lupa 14 atau belasan triliun dari BUMN. Ya. Nah, ketika dia sudah IPO dengan 5% itu, maka sahamnya itu sudah menjadi saham publik kan. Dan cilakanya cuman dia hanya IPO 5%, lalu sahamnya harganya turun terus. Nah, itu cilaka betul itu. Jadi sama sekali tidak bisa seperti roadmap-nya untuk exit 100% dengan nilai yang dia inginkan itu 580 triliun, tapi dia cuma exit 5%, ya mendapatkan belasan triliun, tapi 15,8 triliun, Mas. Angkanya waktu itu saya baca tadi 15,8 triliun dapatnya. 15,8 triliun itu 5% aja. Tapi kalau sudah melantai walaupun 5%, kan sahamnya kemudian udah bisa kita baca. Dan kemudian kita bisa ketahui hari ini itu nyungsepnya sampai 65%. Jadi, wah itu cilaka betul itu. Itu yang cilaka terutama yang kemudian membeli saham di saat itu tadi ya, IPO 5% itu yang ada BUMN, saya agak lupa ya siapa itu BUMN-nya itu. Telkomsel ya, Telkomsel itu beli di Telkomsel. Wah, aku itu perusahaan teknologi juga ya. Kok bisa ya. ya? Saya kurang paham juga ya. Kok bisa dia? 6,4 triliun dia belanjanya Itu ya. PLN. Telkomsel. Telkomsel ya. Ya. Nah, itu kan kemudian jadi nyungsep juga ikut Ya, artinya nyungsep. kalau 65% ya tinggal dihitung dong ya, dari 65% dari 6,4 triliun. Jadi sekitar berapa? 3, sekian triliun. Tinggal 2 triliunan ya. Ya, Itu pun ya. kalau ada yang mau beli kan, karena Ya, kan ya, ya. jangan kita nyungsep gini kan, ya nyungsepnya terlalu jauh. Kalau nyungsepnya itu masih fluktuatif gitu, oh ya turun nanti kemungkinan naik gitu, mungkin masih ada yang beli lah. Kalau nyungsepnya terus begitu, walaupun masih ada nilainya, apa ada yang mau beli? Ya. Ya, Nah, ya ini kan agak aneh ya. Biasanya kan kalau orang membeli saham itu kan ada dua ya apa yang dibayangkan keuntungannya. Satu dividen gitu ya. Yang kedua yang kita sebut orang sering menyebutnya ya sebagai gain ya gitu ya. Yang apa keuntungan dari kenaikan harga saham itu gitu. Nah, kalau dalam kasus ini kan memang betul-betul hanya mengandalkan kenaikan harga saham, tidak mengandalkan tidak bisa mengandalkan tadi dividen. Nah, padahal kita tahu bahwa biasanya dalam bisnis seperti ini kan orang sangat tergantung pada sentimen positif atau negatif gitu, dan itu dipengaruhi oleh kinerja dari perusahaan kan. Nah, ini kan sebenarnya dari sisi kinerja agak orang nggak punya harapan apapun kecuali kenaikan harga saham tadi. Ini kok bisa kayak gini nih, bisnis macam ini, dan apakah bisa bertahan kalau dengan pola semacam ini? iya, ini yang aneh. Jadi sebenarnya sejak awal ketika muncul ya fenomena startup digital unicorn dekakorn ini sebenarnya sudah bermasalah. Persoalan pertama yaitu tadi dia fundamental ekonominya jelas tidak beres karena dia tidak punya profit. Itu sejak awal sudah tahu tidak punya profit. Bahkan ketika bergerak dari investor seri A, seri B, seri C itu tidak ada profit, tapi hanya pertumbuhan user saja. Jadi dari sisi fundamental ekonominya nggak ada profit, ini sudah bermasalah ya. Yang kedua, dia itu ada model namanya disruption, Mas. Disruption itu eh, ketika model bisnis ini masuk dengan dana yang sangat besar, maka bidang bisnis yang dimasuki itu tidak bisa dilawan. Kenapa? Karena dia tidak cari keuntungan dari putaran bisnis. Contoh yang paling simpel, dia masuk ke sektor ride hailing, Gojek, ojek gitu ya. Dia hanya apa itu namanya menetapkan tarif 10.000 kemana saja, dan kemudian si drivernya malah ditambah uang insentif kan 10.000 atau 15.000. Nah sekarang persoalannya kan kemudian terletak kepada ojek pangkalan atau konvensional pasti nggak bisa ngelawan, mati udah pasti. Nah itu namanya disruption yang diciptakan oleh sebuah model bisnis, bukan disruption natural. Lalu ketika dia masuk ke go car atau taksi, maka jangankan taksi-taksi kecil, taksi-taksi besar seperti Bluebird pun harus tunduk pada dia, terdisruption. Nah ini disruption yang tidak normal, disruption yang tidak natural, disruption yang tercipta karena sebuah model bisnis yang seharusnya ya regulator dalam hal ini pemerintah
itu paham dan mengerti bahwa ini itu akan mendistorsi pasar dan membuat pasar UMKM, pasar yang harusnya dilindungi oleh pemerintah ya sebagai kewajiban dari konstitusi melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah ya itu mestinya harus dicegah, tidak boleh dong ada apa itu namanya investasi besar-besaran kemudian mendistorsi pasar, membuat kemudian UMKM mati, kemudian usaha bisnis anak bangsa mati, dan apalagi kemudian dia ini bisa mengambil saham lebih dari 50%. Ya, kita tahu kan sahamnya bahkan Goto itu kan Pak Nadiem dan founder itu kan tinggal 4%. 95% dimiliki oleh SoftBank, Sequoia, Alibaba, Google, Temasek, dan lain sebagainya. Nah, itu kan nama-nama asing semua. Nah, ini jadi sebenarnya bermasalahnya banyak, Mas. Satu, model bisnisnya itu bertentangan dengan konstitusi, Pancasila, apa aliran ekonomi Pancasila kita. Yang kedua, membuat distorsi pasar, yaitu disruption itu, ya. Yang ketiga, yang paling penting juga kemudian dia tidak mendapatkan profit. Dan sudah bisa kita tebak bahwa pada akhirnya dia nanti akan keluar exit melalui IPO dan pada saat itu yang terjadi adalah goreng-menggoreng, Mas. Jadi akan ada sekian banyak pengamat ya yang kemudian dibayar untuk memberikan komentar-komentar yang bagus bahwa ini adalah saham yang prospektif, yang begini, yang begitu, media juga begitu. Lalu pada saat terjadi mereka exit melalui IPO seperti Bukalapak itu, sungguh sudah nggak ada lagi suara yang bisa kita dengar untuk kritis gitu. Ya, Karena ya, ya, ya. itu Jadi loh. makanya ini disebut sebagai skema Ponzi itu karena yang paling dapat duitnya gede ya pendirinya itu ya gitu ya. Bukan pendiri. Oh ya ya betul. Pendirinya sudah untung. Kenapa? Karena dia sudah mendapatkan dari sahamnya dijual kan. Seri Ya. A, seri B, seri C-nya. Para foundernya ini ya untung. Nah, kan Hmm. gitu. Dan kemudian di apa itu namanya dijadikan sebagai model role model keberhasilan milenial gitu. Wah, ini juga saya kira nggak sehat. Kenapa? Karena di antara sekian banyak berapa sih kemudian ada berapa banyak sih startup digital ini di antara itu yang kemudian betul-betul kemudian bisa menjadi unicorn, dekakorn dan hanya berapa gelintir itu saja. Itu Hmm. pun kemudian merusak pasar, distorsi pasar. Ada Hmm. banyak sekali korban berjatuhan dari itu diabaikan. Hmm. Kenapa? Karena tertutup oleh hingar-bingarnya apa itu nama startup digital disruption model bisnis disruption ini bahkan kemudian seolah-olah kita itu dicekoi oleh pikiran-pikiran kalau kamu nggak ikut maka kamu akan terdisruption kamu akan mati kan gitu. Nah, itu Hmm. kan luar biasa. Nah, Hmm. lalu kemudian ya mereka dijadikan sebagai role model bahkan kemudian dijadikan sebagai tokoh-tokoh bahkan dijadikan pejabat gitu. Dapat Jadi publik. Ada itu yang kan masuk luar menteri, biasa. masuk sekretaris, apa masuk staf khusus Wah milenial Pak iya Jokowi iya. kan? Ya, ya. Itu dia. Ya. Iya. Oke, jadi kalau prediksi Anda, apa yang akan terjadi dengan startup perusahaan-perusahaan unicorn lah? Sekarang udah bukan startup lagi yang disebut unicorn di Indonesia. Itu apa yang akan terjadi? Apakah mereka akan juga jadi zombie itu? Atau sekarang sudah memasuki fase jadi zombie itu? Ya, saya kira sekarang fenomena ini saya sudah menyuarakan ini itu 5-6 tahun yang lalu. Hmm. Dan sekarang ya video-video banyak, tulisan-tulisan banyak untuk bisa dicek. Dan sekarang saatnya sudah terlihat kan gitu. Hmm. Bahwa kemudian ternyata mereka mem-PHK karyawan besar-besaran itu sebagai tanda bahwa dia nggak sehat. Hmm. Yang kedua yang jelas terlihat secara publik itu bisa dilihat harga sahamnya nyungsep ya. Hmm. Baik Bukalapak yang sudah berhasil IPO itu juga nyungsep 40% lebih, Hmm. yang Goto itu 65%. Nah, Hmm. dan ini berarti yang akan terjadi dalam masyarakat kita begini Mas Yersu. Kita ini sudah terlanjur terbiasa dengan teknologi digital 4.0 atau Hmm. Hmm. gadget ini. Baik Hmm. belanja, baik pembayaran, baik kemudian sistem model keuangan kita itu sudah ada di situ. Jadi kemudian dengan matinya mereka, ini tinggal tunggu waktu kan sebenarnya, nyungsepnya mereka ini kan tinggal tunggu waktu. Untuk bisa recovery sulit. Hmm. Bagaimana bisa recovery menghasilkan profit dari uang yang sudah dibakar ratusan triliun itu kan sulit sekali. Ya Hmm. kan, apalagi usernya sudah kabur. Ini kan Hmm. seperti
sebuah cerita Gone with the Wind. Jadi, kemana Ya, ya. arah angin ya Ya. pergilah begitu ya, seperti pengguna BBM muncul WhatsApp ya hub pergi kan gitu. Nah, jadi kebiasaan digital ini nggak akan hilang dan oleh karena itu harus muncul platform penggantinya. Dan Nah, saya menyebutnya platform penggantinya itu adalah platform digital komunitas. oke, oke. Apa Jadi ini bedanya? Jadi justru artinya gini, teknologi ini tetap akan apa akan eksis gitu. Tinggal bagaimana kemudian ininya ya, penerapannya dan modifikasinya gitu ya. yes. Jadi saya mengatakan begini dengan cara yang simpel, Mas Hersu. Ya. Jadi kita berterima kasih kepada mereka telah menjadikan bangsa Indonesia itu Ah, digital minded, kehidupannya, stylenya dan lain hmm, sebagainya nggak bisa kita hilangkan, ya hmm, itu. Nah, tetapi kemudian tempat berbelanja mereka itu sebentar lagi akan nyungsep dan kemungkinan cost-nya sangat tinggi sehingga stakeholder itu akan dibebani cost yang sangat tinggi dan akhirnya mereka akan berpindah hmm, mencari platform digital hmm, yang bisa menggantikan. hmm, Nah, sekarang saatnya kita menyiapkan sebuah platform digital yang berbeda dengan mereka. hmm. Apa perbedaannya? Perbedaannya adalah mereka bakar uang untuk mendapatkan user. Nah, kita mesti lihat nih, kondisi sosial masyarakat di Indonesia itu kan kita punya banyak komunitas, Hmm, punya banyak organisasi lah, sebut hmm, saja Muhammadiyah itu hmm. kira-kira ya 60-70 juta Oke. anggotanya, NU 90 juta anggotanya. Hmm, Jadi mereka sudah punya user kan, yang nggak usah direkrut atau bakar uang. Tinggal Muhammadiyah, NU, atau community-community yang lain seperti sekolah, pondok pesantren itu membuat platform aplikasi untuk organisasinya atau komunitinya, lalu kemudian para leadernya itu mengajak dan melakukan ini dakwah digital, hmm. ekonomi digital kepada usernya itu untuk melakukan menabung ya seperti di GoPay itu, kemudian berbelanja, lalu kemudian mereka menyediakan seluruh kebutuhan dari anggota komunitasnya itu, misalnya sembakonya bisa dibeli di situ, kemudian bayar token PLN-nya, beli pulsanya, bayar IndiHome-nya, kebutuhan-kebutuhan sehari-hari disediakan di situ. Oh, Maka jadi ini menangkap kemudian captive marketnya gitu ya. Jadi ini. yes. Jadi ini membuka kesadaran kita, oh ternyata jumlah user yang banyak itu Hmm, ya itu menghasilkan putaran ekonomi yang cukup besar kan. hmm, hmm. Tapi itu dilakukan oleh mereka-mereka para investor asing dengan membeli startup-startup digital yang pada awalnya bertitle produk anak bangsa. Dan Hmm. kemudian ketika nyungsep ini memberikan pelajaran yang penting. Oh, kalau begitu jumlah user yang sangat besar diwadahi dalam sebuah platform digital itu menghasilkan putaran ekonomi yang sangat besar. Sehingga Oke. kemudian iya kan, sehingga kemudian tinggal bagaimana kesadaran leader-leader dari community itu mendevelop aplikasi digital di Hmm. dalam komunitinya, lalu kemudian bagaimana mereka digerakkan. Oke. Nah, Jadi ini yang Anda engage. punya patennya itu ya, Mas Agus ya. Yes. Nah, Oke. Nah, itulah yang kemudian saya membuat paten sebuah platform digital community. Jadi kami membuat itu dan organisasi-organisasi atau community-community itu bisa menggunakan tanpa perlu dia harus mendevelop, ya kan? Karena mendevelop platform digital itu mahal sekali dan butuh waktu yang lama, Mas Hersu. hmm, 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 Platform digital seperti itu yang disebut super app itu bisa minimal harus di-develop itu bisa menyediakan dana 5 miliaran karena dia harus hmm, melibatkan banyak tim developer dan yang paling berat itu adalah apa itu namanya adjustment user akibat adanya experience user. Jadi hmm, platform itu ketika dipakai itu hmm, tidak bisa langsung dipakai, para user itu kemudian membandingkan lo fiturnya harus begini 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 hmm, begini dan hmm. itu harus di adjust terus. Nah itu butuh cost yang cukup besar, butuh waktu yang agak lama gitu. Sehingga Ya. kemudian saya memikirkan wah ini perlu dibuat sebuah platform digital, community, prototype yang kemudian kalau ada community-community itu dia tinggal apa namanya ya ya bekerja sama lah gitu ya, Hmm. white label, co-branding dan lain sebagainya. Jadi tidak perlu membuat dari nol gitu. Ya, Kenapa? ya. Karena waktunya juga sudah datang. Jadi ketika kemudian startup digital yang besar-besar ini kemudian nyungsep dan cost-nya sangat tinggi sekali, Hmm, orang harus segera mencari pengganti, maka ya kita harus sudah siap. Gitu. Jangan mulai dari nol lagi, nanti hmm. waktunya terlalu lama. Gitu.
kira-kira gitu. Jadi selalu masih ada opportunity kan, dan ini saya kira nanti akan jauh lebih bagus karena kan selama ini pun mereka para digital platform digital itu juga mengambil margin terlampau besar juga ya dari para apa istilahnya mereka itu, saya nggak tahu tenant atau apanya itu yang Iya, mereka tenant. ya tenantnya mereka itu jadi terlampau besar. Kalau ini saya kira tentu saja bisa karena berdasarkan komunitas tentu sama-sama untung lah gitu ya. Iya, jadi itu berdasarkan kesepakatan di dalam community Oke. itu kan nanti. Hmm, Ini hmm, kita mau cas berapa, ini kita hmm, mau hmm, ambil biaya layanan berapa. Oke, hmm. ini untuk deliverynya misalnya kita ambil delivery itu dari tetangga-tetangga. Oke, delivery itu mau itu jadi bisa dibuat kesepakatan dalam platform digital community itu. Jadi harga tidak ditentukan oleh apa itu namanya satu orang owner yang mengendalikan semua, Ya. tetapi misalnya dipakai dalam sebuah community, maka community itu punya kesepakatan. Nah ini kan yang kemudian saya sebut sebagai model ekonomi Pancasila. Jadi kan Oh. ekonomi Pancasila kan begitu. Jadi eh, apa namanya? Jadi sebuah aktivitas ekonomi yang menentukan hajat hidup orang banyak itu harus dimiliki bersama kan gitu. Ya, ya, ya. Juga pemilikannya bersama kan gitu. Ya. Jadi ini Dan mungkin ini Mas Agus Masum orang bisa ya, Anda siap bekerja sama dengan komunitas-komunitas ini ya? oh siap. Oke. Siap. Bahkan sudah ada yang sudah jalan gitu ya. Jadi Ya, nanti tinggal pengembangannya gitu. ya oke. Nanti buat Anda yang ingin komunikasi dengan Mas Agus Masum ini bisa melihat dalam ini ya, di ada penjelasannya di kami dan Anda bisa lihat nomor teleponnya juga nanti bisa dikontak ini ya Mas, ya, nomor WhatsApp yang ini ya Mas Agus Masum Iya, ya. Ya, iya. jadi selalu saja jadi bahwa ini kelihatannya unicorn platform digital yang gede-gede itu ini sudah mendekati kiamat lah gitu ya, Mas Agus ya. Dan kita tapi bukan Yes. berarti teknologinya itu kemudian juga ikut kiamat. Justru bisa kita manfaatkan untuk kepentingan yang jauh lebih besar, bermanfaat buat masyarakat kita gitu ya. Betul. Jadi sebenarnya teknologinya yang kita sebut dengan teknologi digital 4.0, industri Hmm. 4.0 itu tidak ada masalah. Dia Oke. value free aja. Model Yang bisnisnya bermasalah ya itu yang model jadi masalah ya. bisnisnya. Ya, ya. Yang bermasalah itu model bisnis yang menumpanginya itu, yang itu Ya, kita sayangkan seharusnya regulator dalam hal ini pemerintah itu sudah tahu, sudah paham. Kenapa? Kan kita punya konstitusi kan. ya, ya. Konstitusi kan mengamanatkan pada mereka untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darahnya, termasuk juga melindungi pasarnya, melindungi hak bisnisnya, juga melindungi kedaulatan Ya. digital, kedaulatan tidak boleh kan kemudian sebuah usaha yang menguasai hajat hidup orang banyak itu dimiliki asing itu 90%. Ini Yes, ya. kan ya, Jadi kita kalau harus toh kembali dibilang itu kepada karya anak bangsa, tapi ternyata kemudian itu semua sekarang saham-sahamnya udah dimiliki oleh asing semua gitu ya. iya, iya, Ya, iya. ya. Nah itu kemudian kan malah justru jadi yang disebut karya anak bangsa ini kemudian menjadi tipu-tipuan gitu. Tipu-tipu Maksudnya anak bangsa. iya oke di branding anak bangsa ownernya kepemilikannya sudah asing gitu dan uang Ya, kemudian mendistorsi pasar, merusak pasar dan mematikan UMKM dan macam-macam sebagainya dengan ya, mengerikan gitu. ya. Baik, baik, Mas Agus Maksum. Ini kita sampai di sini dulu ya. Tapi nanti kita akan sambung kapan kan kita sambung lagi tentang ini khusus lebih pada digital yang tadi ya digital apa berbasis komunitas yang Anda sebut tadi ya. Platform digital komunitas. Ya, Platform jadi digital memang komunitas. ya nature kita, sunatullahnya kita itu kan bangsa kita itu terdiri dari community-community kan gitu. Ya. Jadi Nah, ada community-nya itu macam-macam. Bahkan perumahan ini itu kan sebuah community Mas Hersu. pokoknya ini Perumahan potensial kita sekali lah ini ini ya kalau dikerjakan secara serius soal ini ya dan ada betul. kesadaran tentu ya, ada awareness gitu ya. Oke, terima kasih banyak Mas Agus Maksum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Hersu.